9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pujian kami di hadapan Tuhan, dan kami siapkan yang terbaik melalui persembahan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh jiwaku, seluruh jiwaku memujimu. Kami menyembah, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari kita naikkan pujian ini. Katakan dengan kesungguhan hatimu di hadapan Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu, seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Mari dengan bangkit berdiri kita katakan dengan segenap hati, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, ku berikan hatiku dan jiwaku,
semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Biar Engkau menyatakan jalan-jalan-Mu bagi kami, Engkau menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Engkau. Saat ini kami mau belajar melalui kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami, nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kehendak-Mu buat kami mengerti memahaminya. Jadikan kami menjadi pelaku-pelakunya. Biar nama Bapa dimuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Kita yang mau menerima firman sama-sama katakan amin. Amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik, shalom. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya sampaikan firman ini ada sesuatu yang mau sampaikan, himbauan kepada kita Bapak Ibu. Di hari Jumat yang lalu, sebelum saya dan Ibu berangkat komsel, sekitar jam 6 sore lewat lah ya, kami ada di tempat ini untuk melihat anak-anak kita, anak-anak youth dan sedikit anak DM. Karena cuma beberapa orang saja yang ikut. Mereka kumpul di sini setelah mereka selesai mengerjakan pekerjaan yang Tuhan suruh mereka kerjakan, yang Tuhan taruh di hati mereka, yaitu bersih-bersih kota. Bersih-bersih kota ini memungutin sampah yang ada di kota. Dan ini sudah kali yang kedua mereka lakukan. Nah, sebelum berangkat ke komsel, Ibu ajak saya supaya kami singgah di sini melihat anak-anak dan memberikan motivasi kepada mereka. Ketika saya ada di kamar kecil, saudara ya, sedang cuci tangan, tiba-tiba Tuhan berbicara di hati saya tentang sampah. Karena yang mereka lakukan itu adalah memungut sampah di kota ini. Nah, Tuhan katakan begini, hari ini kamu buang sampah, kalian buang sampah, tapi besok lusa itu akan terulang lagi. Itu akan ada lagi di kota ini. Nah, oleh karena itu, Tuhan beritahu bahwa keberadaan kota ini, sampah yang bertaburan, bertebaran, kotornya kota ini karena sampah, itu gambaran hati orang yang ada di kota ini. Saya ulang, itu gambaran hati orang yang ada di kota ini. Jadi yang Tuhan mau katakan demikian, kalau kita bersihkan kota ini dari sampah-sampah secara fisik, tidak salah, tetapi ada hal yang lebih penting dari itu yang harus kita lakukan, membersihkan hati orang. Karena kalau hati orang beres, kalau rohani seseorang beres, kehidupannya dan sekelilingnya pasti bersih. Pasti bersih. Tapi kalau tidak, hari ini kita bersihkan, kita pungutin semua sampah yang berterbangan, bertaburan di mana-mana, besok akan ada lagi sampah itu, kita lihat. Tapi kalau hati orang diberesin, bukan insya Allah saudara ya, tapi saya mau katakan pasti kita akan lihat kota kita menjadi kota yang bersih, menjadi kota yang rapi. Karena apa? Karena orang-orang tinggal di dalamnya, hatinya juga bersih. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya menghimbau kepada kita supaya kita semua berperan aktif di dalam membersihkan kota ini.
yang dimulai mungkin juga diawali dari hati kita. Saya katakan berperan aktif seperti ini. Jangan sampai anak-anak kita buangin sampah dari depan rumah orang, dari depan kantor orang, dari manapun itu kumpulin buang ke tempat sampah yang sebenarnya, tapi kita sendiri menjadi orang yang buang sampah sembarangan. Jangan sampai kita bersihkan sampah dari rumah orang, tapi rumah kita sendiri penuh sampah. Sekeliling rumah kita penuh sampah. Gereja kita penuh sampah. Sekeliling gereja kita penuh sampah. Jangan sampai seperti itu. Untuk itu kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari keluarga kita. Bapak-bapak yang punya istri, kalau istrinya sama anaknya teledor mau buang sampah sembarangan, ingatkan mereka. Jangan buang sampah sembarangan. Siapkan tempat sampah di sana. Ibu-ibu, kalau suaminya juga seorang suami yang teledor di dalam kebersihan, suka buang sampah sembarangan, ingatkan mereka. Jangan buang sampah sembarangan. Siapkan tempat sampah di sana. Dimulai dari diri kita dulu. Dimulai dari diri kita. Sama anak-anak youth saya sudah sampaikan, jangan sampai kalian heboh, capek pungutin sampah sana sini, tapi tempat tinggalmu penuh sampah. Jangan begitu. Tapi kita terus harus bergerak melakukannya. Dan saya sampaikan kita mulai bersosialisasi tentang hal ini. Anak-anak sekolah mulai sosialisasi di sekolah. Sampaikan terhadap teman-teman supaya tidak buang sampah sembarangan. Dan ketika ada kalian lihat teman-teman buang sampah sembarangan di sekolah, ingatkan dia, nasihati, tegur dia. Jangan hanya ngomong, ambil sampah itu, buang pada tempatnya. Demikian juga kita yang bekerja di tempat pekerjaan. Apakah itu sebagai pegawai negeri sipil atau sebagai pengusaha, kita coba terapkan gaya hidup bersih di kota ini. Ikut berperan aktiflah untuk membersihkan kota ini. Secara fisik dulu. Mungkin itu yang bisa kita lakukan. Kalau kita mau melihat sebuah perubahan itu diawali dari hal-hal rohani. Diawali dari rohani. Artinya Bapak Ibu, kita peduli terhadap hal-hal yang rohani. Karena sekali lagi saya katakan, ekspresi kehidupan kita itu gambaran hati dan rohani kita. Yang akan terus terjadi seperti itu. Jadi kalau kita mau melihat sebuah perubahan, ayo kita mulai dari diri kita. Mulai dari hidup kita. Ya Bapak Ibu ya, saya tidak tahu seperti apa, tapi saya katakan tadi pagi ya, mungkin kegerakan ini akan kita lakukan sesering mungkin. Sampai kita bisa melihat suatu waktu orang-orang di kota ini segan membuang sampah sembarangan. Karena mereka lihat kota ini bersih rapi dan ada anak-anak Tuhan yang berdiri untuk kota ini. Diawali dulu dari situ. Tapi tidak cukup hanya di sana. Ayo kita terus bersaksi supaya hati orang itu dijamah oleh Tuhan. Karena ketika hati mereka bersih, cara hidup mereka juga pasti teratur. Itu yang pasti. Kedepannya mungkin melalui anak-anak youth ini bisa dibuat mungkin pelang-pelang bertuliskan buanglah sampah pada tempatnya. Atau kebersihan adalah bagian dari iman. Sampai kita melihat terobosan dan perubahan itu terjadi di kota kita. Jangan anggap ini sesuatu yang sepele. Karena memungut sampah, membersihkan kota ini juga merupakan melayani Tuhan. Ya. Jadi kalau nanti anak-anak youth mulai bergerak lagi, saya berharap dari jemaat lebih banyak lagi yang terlibat. Jangan berpikir itu jorok, enggak level saya, itu artinya rohanimu enggak beres.
Kalau rohani kita beres, kita pasti peduli. Kita pasti berkata, saya lakukan ini untuk Tuhan. Kita pasti tidak gengsi. Kita pasti mau ikut ambil bagian untuk kebersihan kota ini. Kalau nanti sampai kepada kita membuat tempat-tempat sampah, kita tempatkan di tempat tertentu, apakah itu dari kotak-kotak papan kita atau yang lain, dan perlu dana, kita perlu sama-sama memikirkan dananya. Karena sesuatu yang indah dan rapi itu pasti ada sesuatu yang harus dibayar di dalamnya. Apakah Bapak Ibu rindu melihat kota ini berubah? Apakah Bapak Ibu rindu melihat kota ini berubah? Apakah Bapak Ibu rindu melihat kota ini berubah? Mulai dari dirimu, mulai dari keluargamu. Biasakan hidup bersih. Saya dengan ibu udah sejak 2 tahun yang lalu, semenjak kita terima pesan ini dan diseringkan ke anak-anak youth, sejak saat itu di dalam mobil kita itu selalu ada tempat sampah. Jadi biar kulit permen itu tidak pernah kita buang sembarangan. Kita taruh di tempat sampah itu. Nanti di mana ada tempat sampah yang pas kita untuk membuang sampah, baru kita buang pada tempatnya, saudara. Ya, Bapak Ibu yang punya mobil, mulai sekarang biasakan itu ada tempat sampah kecil di mobilnya untuk mengumpul sampah-sampah di sana supaya sampah tidak dibuang sembarangan. Dari rumah kami sangat jauh tempat pembuangan sampah. Kalau tidak di Sibau Ilir, ke dekat Andimart, ya kan? Kami selalu buang sampah ke sana. Selalu buang, selalu antar sampah ke sana. Enggak pernah buang sampah sembarangan semenjak Tuhan ingatkan hal itu. Dan saya berharap kita bergerak bersama-sama dalam hal ini, sekali lagi sampai kita melihat perubahan-perubahan terjadi di kota kita. Dan terus untuk membersihkan atmosfernya, terus kita doakan kota ini. Ketika Bapak Ibu keluar dari rumah, berdoalah untuk kota ini, supaya atmosfer di kota ini bersih, supaya atmosfer di kota ini dikuasai oleh Roh Tuhan. Amin. Kalau Roh Tuhan menguasai kota ini, pasti ada perubahan. Itu himbauan saya kepada kita semua, dan harapan saya kita mau semua terlibat di dalam melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Baik Bapak Ibu, malam ini kita mau belajar firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 sampai 11. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 sampai 11. Saya baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, surat Tesalonika ini oleh ilham Roh Kudus ditulis dan dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Pada waktu Paulus menulis surat ini, dikirim ke jemaat di Tesalonika, gereja atau jemaat di Tesalonika itu masih sangat muda sekali usianya. Diperkirakan sekitar 3 sampai 6 bulan. Jadi belum sampai 1 tahun berdiri jemaat di sana. Nah, oleh karena sesuatu dan lain hal, Paulus terpaksa meninggalkan kota Tesalonika. Sesuatu dan lain hal itu apa? Hambatan dan tekanan-tekanan yang datang dari saudara-saudara sebangsanya, sesukunya, orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika, yang iri terhadap pelayanan Paulus di Tesalonika, sehingga mereka mengadakan sabotase di kota itu. Bahkan nanti Bapak Ibu kalau baca di Kisah Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 9 dikatakan, orang-orang Yahudi yang ada di kota itu yang iri terhadap pelayanan Rasul Paulus, karena ada orang-orang Yahudi banyak bertobat karena pemberitaan Injil di sana. Bahkan orang-orang Yunani, para pembesar-pembesarnya, baik dari kalangan perempuan dan laki-laki, dikatakan banyak menggabungkan diri di dalam pelayanan Rasul Paulus, sehingga orang-orang Yahudi di sana iri hati, dan mereka mulai membuat keributan di kota itu dengan bekerja sama
dengan para preman-preman yang ada di pasar, dikatakan begitu di dalam Alkitab. Kalau terjemahan lain berkata, mereka menyewa kumpulan para penjahat, para preman pasaran untuk mengacau kota. Kemudian menuduh Rasul Paulus dan orang-orang percaya di sana sebagai penyebab huru-hara itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, Rasul Paulus terpaksa meninggalkan kota Tesalonika. Dia pergi ke Berea, memberitakan Injil di sana, dan dari sana dia ke Athena, dari Athena ke Korintus. Dan tepatnya dia berada di Korintus, dikirimlah surat ini kepada orang-orang percaya yang ada di Tesalonika, yang kondisinya sedang mengalami tekanan, yang kondisinya sedang mengalami intimidasi, yang sedang mengalami perlakuan yang tidak baik. Karena di sana sampai ada aniaya terhadap jemaat Kristus yang masih sangat muda usianya yang ada di Tesalonika. Nah Bapak Ibu, secara khusus di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 sampai 11 ini, kita lihat di sana bahwa Paulus itu menyampaikan kepada mereka. Kita baca kembali di dalam ayat 9 dikatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam ayat 9 ini secara khusus Paulus memberikan penghiburan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, sekaligus memberikan jaminan kepastian kepada setiap orang percaya yang ada di sana, bahwa sejak semula ketika Allah menciptakan manusia, yang ada di pikiran Tuhan itu bahwa manusia itu semua selamat. Rencana Allah sejak semula di dalam kehidupan manusia itu bukan untuk masuk neraka, tetapi untuk selamat ada di sorga. Paulus tekankan itu sebagai penegasan kepada jemaat Tesalonika bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan orang-orang untuk masuk ke neraka. Kalau beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang bahwa Tuhan sejak semula merencanakan supaya kita menjadi anak-anak Allah. Lihat itu benar-benarnya sampai kita buat itu. Tuhan sejak semula menentukan kita supaya hidup kudus tak bercacat. Tuhan sejak semula merencanakan kita, menetapkan kita untuk menjadi seperti Yesus. Nah, kepada jemaat Tesalonika, Paulus kembali tegaskan bahwa sejak semula ketetapan Allah di dalam kehidupan manusia sebagai umat ciptaannya itu supaya mereka diselamatkan, bukan untuk ditimpa murka Allah atau bukan untuk binasa. Tapi Bapak Ibu perhatikan, pernyataan itu juga sekaligus mau menjelaskan kepada jemaat di Tesalonika pada saat itu dan juga kepada kita pada saat ini, ketetapan Allah sejak semula untuk setiap orang diselamatkan itu tidak otomatis terjadi. Tidak otomatis terjadi. Itu hanya bisa terjadi ketika orang ada di dalam Yesus. Itu sebabnya dikatakan di kalimat terakhir itu di ayat 9, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya rencana Allah, penetapan Allah untuk setiap ciptaannya itu, untuk setiap manusia itu diselamatkan, mereka harus ada di dalam Yesus Kristus. Mereka harus ada di dalam rencana Allah itu sendiri. Ketika mereka keluar dari rencana Allah itu, ketika mereka keluar dari ketetapan itu, mereka akan tetap ditimpa murka Allah dan binasa. Tapi perhatikan, kalau pada akhirnya ada orang-orang, ada manusia yang masuk neraka, itu bukan karena Allah yang menetapkan mereka ke neraka, tapi itu pilihan orang tersebut. Jauh di lubuk hati Allah telah merencanakan sejak semula, menetapkan setiap orang yang diciptakan selamat masuk surga. Tapi kalau pada akhirnya ada orang yang ke neraka, Tuhan tidak bisa dipersalahkan, karena itu adalah pilihan orang itu sendiri. Ada sebuah kisah yang sangat memilukan yang datang dari sebuah keluarga.
Ada sebuah keluarga yang memiliki seorang anak laki-laki yang sangat mereka kasihi, sangat mereka sayangi. Sejak kecil, sejak kelahiran anak ini, mereka menyapinya, merawatnya dengan begitu perhatian dan luar biasa. Ya layaknya seperti seorang orang tua yang sayang kepada anak-anak, diperhatikan, dibesarkan, dididik. Tapi Bapak Ibu, singkat cerita, menginjak usia remaja anak laki-laki mereka ini, perilakunya mulai lain. Anak laki-laki ini mulai hidup di luar daripada nasihat-nasihat kedua orang tuanya. Sampai suatu waktu anak laki-laki mereka ini terlibat dan tergabung di dalam jaringan sindikat narkoba internasional. Mendengar itu hati kedua orang tua ini sangat pilu. Mereka tetap menasehati, tapi anak ini tetap tidak mau mendengar. Dalam kondisi seperti itu pun kedua orang tua ini tetap menyatakan kasih mereka, bahwa mereka sangat mengasihi anak ini. Sampai satu waktu anak yang mereka kasihi ini pergi ke sebuah negara tertentu, dan di sana dia melancarkan bisnis narkobanya. Apesnya suatu waktu anak mereka ini tertangkap. Dan ketika diadili di pengadilan, ternyata di negara itu berlaku undang-undang. Orang-orang yang terlibat dalam sindikat narkoba internasional, apakah itu mereka sebagai penjual atau pelaku, dihukum mati. Sehingga singkat cerita anak yang mereka kasih ini sampai kepada keputusan pengadilan bahwa dia akan dihukum mati. Mendengar itu Bapak Ibu, kedua orang tuanya merasa sangat sedih. Hati mereka sangat pilu dan mereka berusaha terbang ke negara tersebut untuk melihat anak mereka. Dan ketika mereka ketemu dengan anak mereka, disampaikan isi hati mereka kepada anak mereka itu bahwa mereka sangat mengasihi anak mereka tersebut. Nah, tapi Bapak Ibu, tepat pada waktunya sesuai dengan ketetapan pengadilan, akhirnya anak mereka itu dieksekusi mati. Dan ketika anak mereka dieksekusi mati, Bapak Ibu, hati kedua orang tua itu sangat hancur, dilanda kesedihan. Oleh karena apa? Anak yang mereka kasihi, anak yang mereka sayangi, anak yang mereka harapkan hidup seperti apa yang mereka rencanakan, nasihati kepada anaknya, tapi ternyata tidak demikian. Anak mereka harus berakhir dengan tragis. Anak mereka harus meninggal dengan eksekusi mati oleh karena terlibat di dalam perjualbelian narkoba. Mereka sayang terhadap anak itu, sayang. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang peraturan pengadilan di negara di mana anak itu tertangkap seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kisah tersebut sama dengan apa yang ditulis dalam Alkitab ini. Sejak semula Allah merencanakan setiap kita diselamatkan. Amin. Amin. Tetapi ketika ada orang-orang yang tidak hidup di dalam rencana Allah itu, orang itu akan mati di dalam kebinasaan di neraka. Tuhan sedih, saya mau katakan sangat sedih. Tapi Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa untuk itu, karena itu adalah aturan main hukum Tuhan. Amin. Bapak Ibu paham? Bapak Ibu sampai di sini bisa mengerti? Tuhan bukan tidak sayang kepada kita. Tuhan sangat sayang kepada kita semua. Tetapi rasa sayang dan pemilihannya terhadap kita itu tidak otomatis membuat kita menjadi penghuni sorga. Tidak otomatis membuat kita menjadi orang yang selamat ada di sorga. Tidak. Kita memiliki tanggung jawab untuk hidup di dalam rencana Allah itu. Nah, Paulus tahu itu. Paulus sangat tahu. Oleh karenanya Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka melakukan dua hal ini. Apa itu? Kita lihat di dalam ayat yang ke-11.
Ayat 11 berkata demikian. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Oleh karena kita ini ditetapkan untuk selamat sejak semula, bukan untuk binasa. Oleh karena itu Paulus memberikan dua nasihat ini. Yang pertama dikatakan, hendaklah kamu saling menasihati. Yang kedua, hendaklah kamu saling membangun dalam Tuhan. Kalau dari teks asli berbahasa Yunani dikatakan saling menasihati itu, saling mengingatkan, bahkan saling menegur seorang dengan yang lain. Apa yang kita mau nasihatkan? Apa yang mau kita tegur? Ketika ada orang mungkin mulai meninggalkan imannya kepada Yesus oleh karena alasan-alasan tertentu, kita harus saling menasehati. Seperti jemaat di Tesalonika disarankan oleh Paulus supaya mereka saling menasehati. Karena pada saat itu ada kemungkinan besar orang-orang mulai berpikir meninggalkan imannya kepada Tuhan. Orang-orang mulai meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus. Karena apa? Mereka ada di bawah tekanan. Mereka ada di bawah intimidasi. Mereka ada di dalam penganiayaan. Mereka sedang bersekutu kepada Tuhan, tiba-tiba diperandakan persekutuan mereka. Jadi sangat terbuka peluang besar untuk mereka meninggalkan keyakinan mereka kepada Kristus itu. Dengan alasan, wah kami percaya kepada Yesus tapi malah kami kan aniaya, kami malah ditekan, kami malah dipersulit dalam segala hal. Sangat terbuka alasan. Nah, untuk itu Paulus menasehati. Hendaklah kamu saling menasehati satu dengan lain. Supaya apa? Supaya jangan sampai ada orang yang meninggalkan imannya kepada Kristus. Karena Bapak Ibu, kalau kita mau sampai ke sorga, Yesus berkata hanya satu jalannya. Siapa itu? Yesus. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Amin. Itu kata Yesus. Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau Bapak Ibu masih pengen ke sorga, nggak ada jalan lain, hanya Dia. Hanya Dia. Setelah Yesus naik ke sorga, berpuluh tahun kemudian, Roh Kudus mewahyukan ini kepada Rasul Lukas dengan mengutip khotbah Petrus di Kisah Rasul 4 ayat 12. Coba kita lihat, Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Perhatikan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dianya di sana Dia. Dianya di sana Dia. Dianya di sana Dia. Dianya di sana Dia. D-nya itu D besar. Itu merujuk kepada Yesus. Artinya begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada seseorang kecuali nama Yesus, di mana di dalam nama itu seseorang diselamatkan.
Jadi orang hanya bisa selamat sampai ke surga kalau mereka ada di dalam Kristus. Di luar itu enggak ada. Tapi Pak, bagaimana dengan yang lain? Dengar baik, dengar saya malam ini ngomong. Itu hanya koar-koar. Itu hanya teriak-teriak. Tapi sebenarnya tidak ada keselamatan di sana. Kalau saudara merasa masih mau perlu selamat sampai ke surga, enggak ada jalan lain. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Hanya ada di dalam Yesus. Oleh karena itu saya mau katakan demikian. Apapun ceritanya, apapun masalahnya, apapun persoalannya, seperti apa situasinya, jangan sampai pernah hatimu berpikir untuk meninggalkan Yesus. Dengar, pemudi-pemudi dan pemuda-pemuda, jangan hanya karena yang kau katakan, oh dia pria idaman saya, dia wanita idaman saya, lalu oleh karena itu kau tinggalkan imanmu kepada Yesus. Saya mau beritahu malam ini, begitu engkau lakukan itu, separuh hidupmu sudah ada di neraka sebelum kau mati. Saya ulang, separuh hidupmu sudah ada di neraka sebelum engkau mati. Hidupmu sedang ngangkang. Kenapa saya katakan separuh dan ngangkang? Kalau engkau berbalik kepada Kristus, ada kemungkinan engkau diselamatkan lagi. Pastilah diselamatkan lagi di dalam Tuhan. Tetapi kalau engkau tidak balik kepada Tuhan, engkau tetap di dalam cara hidupmu yang seperti itu artinya secara utuh dan bulat-bulat engkau masuk ke neraka. Paham itu? Paham? Pada saat itu Paulus jelas-jelas dan tegas menasehati jemaat di Tesalonika supaya mereka tidak meninggalkan iman mereka kepada Tuhan sekalipun mereka sedang berada di bawah tekanan yang begitu berat. Dikatakan hendaklah kamu saling menasehati. Kalau sudah ada yang mulai berpikir mau meninggalkan Tuhan, mau meninggalkan imannya kepada Yesus oleh karena tekanan itu, teman yang lain mulai mengingatkan, jangan. Sebab di luar Yesus tidak ada keselamatan. Pada saat itu karena tekanan hidup. Kalau sekarang kan beda Bapak Ibu, di zaman postmodern ini. Bukan karena tekanan hidup, bukan karena masalah, tapi karena kenyamanan hidup. Orang saat ini meninggalkan Tuhan bukan karena tekanan hidup, tapi karena kenyamanan hidup. Karena uang, karena jabatan, karena pekerjaan, karena orang cenderung meninggalkan Tuhan. Cek. Saya mau beritahu pada malam hari ini, keselamatanmu itu jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dunia. Itu jauh lebih penting. Kenapa saya berani berkata begitu? Karena Yesus pernah memberikan teguran keras ini. Coba kita lihat di dalam Matius pasal 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26. Yesus berkata begini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Bapak Ibu, perhatikan teguran Yesus ini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Kalau dikatakan seluruh dunia kaya raya dong, ya kan? Tetapi dikatakan kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saya mau berkata enggak ada. Sebab keselamatan itu tidak bisa diukur dan dibeli oleh nominal uang.
Keselamatan itu tidak bisa diganti oleh karena posisi atau jabatan yang strategis, nggak bisa. Keselamatan itu hanya bisa kita terima oleh karena penebusan darah yang kudus. Keselamatan itu bisa kita terima karena penumpahan darah, yaitu darah Yesus. Mungkin saudara berkata, kalau begitu saya rela matilah, tertumpah darah saya supaya saya selamat. Masalahnya darahmu sudah penuh dosa. Darahmu sudah tercemar oleh dosa. Jadi tidak mungkin menyelamatkan engkau. Darah yang tidak ternoda oleh dosa itulah yang sanggup menyelamatkan kita dari semua dosa, kesalahan, pelanggaran. Dan itu adalah darah Yesus. Yesus berkata, apa artinya engkau memiliki seluruh isi dunia tapi engkau kehilangan nyawamu? Apakah Yesus mau menentang orang-orang kaya? Enggak. Apakah Yesus anti kesuksesan? Tidak juga. Apakah Yesus anti jabatan, anti posisi? Tidak juga. Yang Yesus mau katakan, jangan sampai oleh hal-hal yang semu itu, oleh hal-hal yang tidak terlalu penting itu, oleh hal-hal yang hanya dinikmati selama di dunia, lalu engkau kehilangan jiwamu. Kenapa demikian? Karena ada banyak orang terlena dengan hal itu, sampai mereka lupa sebenarnya sumber daripada yang mereka terima itu siapa yang sebenarnya. Paulus menasehati kepada jemaat di Tesalonika, hendaklah kamu saling menasehati satu dengan yang lain. Hendaklah kamu saling membangun. Saling membangun di sana itu saling memberi motivasi, saling mendukung, saling mendorong, saling mengangkat. Supaya apa? Supaya tidak ada satupun yang keluar dari garis kasih karunia Allah. Sebab kalau tidak Bapak Ibu, rentan sekali ada kemungkinan kita bisa keluar dari sana. Dan tadi pagi saya katakan demikian. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita bisa saling menasihati dan saling membangun. Ketika kita mengambil keputusan secara radikal, berkomitmen untuk tetap ada dan tergabung di dalam komunitas keluarga Allah atau anak-anak terang. Hanya itu caranya. Sebab kalau Bapak Ibu tidak ada di dalam komunitas orang percaya anak-anak terang, lalu Bapak Ibu mulai membentuk komunitas di luar keluarga anak Allah, di luar orang percaya, saya tidak jamin bahwa Bapak Ibu tetap bisa bertahan imanmu di dalam Tuhan. Kenapa begitu? Karena di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan begini, coba kita lihat. Satu Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang setuju dengan firman ini boleh angkat tangan. Firman Tuhan berkata, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara anak Tuhan yang memiliki pengurapan yang begitu dahsyat, tapi kalau komunitasmu ada di lingkungan orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, saya mau katakan cepat atau lambat engkau pasti terpengaruh oleh sifat-sifat negatif mereka itu. Pasti. Karena apa? Pergaulan. Pasti. Oleh karena itu pastikan diri kita, pastikan hidup kita, kita ada di dalam komunitas keluarga Allah. Karena keberadaan kita bersama-sama dengan mereka itu bisa mempengaruhi sifat-sifat kita. Bapak Ibu kalau tidak percaya, coba kita buktikan ya, sama-sama kita mengujinya. Sekarang di daerah kita sedang ada pesta rakyat, pesta masyarakat ya, yang diadakan sekali setahun ya kan. Saya mau bertanya kepada kita, ketika saudara hadir di sana, bukan gak boleh hadir loh ya, ketika saudara hadir di sana, siapa yang menyodorkan kepada saudara, ayo dong minum, gak banyak, 1 gelas aja. Ayo, siapa yang menyodorkan? Musuh atau teman? Siapa yang nawarin? Ayo. Orang yang membencimu atau orang yang berkata bahwa dia sangat peduli terhadap kehidupanmu? Siapa? Ayo. Orang yang berkata bahwa mereka peduli kepada kita. Betul? Merekalah yang menawarkan itu.
Enggak banyak kok, 1 gelas aja. Masa sih kamu begitu, kamu kok jadi rohani banget gitu loh. Siapa yang ngomong itu? Bukan musuh. Yang ngomong itu bukan orang lain, yang ngomong itu bukan orang yang membenci kita. Yang ngomongin itu, yang menawarkan itu kepada kita adalah mereka yang berkata bahwa mereka peduli terhadap kehidupan kita. Bapak-bapak atau anak-anak muda yang dulu pernah merokok sekarang sudah tidak. Ketika engkau pertama merokok, siapa yang menawarimu merokok? Musuh atau yang menyatakan bahwa dirinya adalah teman? Siapa, ayo? Siapa yang menawarkannya? Siapa yang mengajakmu merokok? Siapa? Musuh? Teman? Sebatang aja pun. Masa sih? Ayolah, gak apa-apa. Gak merokok itu kelihatannya kamu kayak bencong gitu loh. Katanya begitu kan. Saya mau katakan mereka gak kenal bencong yang sesungguhnya. Karena bencong yang saya kenal itu jago merokok semua. Jadi kalau dikatakan gak merokok itu kayak bencong, gak kenal bencong mereka itu. Bencong itu 90% jago merokok. Kalau ada yang tidak merokok, waduh itu entah bencong turun dari mana itu saudara. Tapi saya mau katakan siapa yang nawarinya? Mereka yang menyebut diri teman. Ketika ada keluarga sakit, atau ketika saudara sakit dan sekian lama sudah didoain belum kunjung sembuh, siapa yang menawarin kepada saudara untuk pergi ke alternatif? Siapa yuk? Yang berkata begini, kan usaha gak salah. Udah sekian lama kamu sakit, sekian lama kamu berdoa, dan sampai sekarang belum sembuh-sembuh. Cobalah pergi kepada orang pintar itu, maksudnya dukun. Siapa yang nawarin? Ayo jujur. Siapa yang menawarkan seperti itu? Musuh atau teman? Siapa yang nawarin saudara itu pergi untuk nanyakan nasib ke loya? Siapa? Ayo. Orang membencimu? Atau orang yang berkata, aku kasihan dengan kamu, aku peduli dengan kamu, aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Oleh karena itu, coba kita pergi yuk menanya nasibmu ke loya. Siapa yang ngomong? Yang menyebut diri sebagai teman dalam kehidupan kita. Betul ya? Artinya, hati-hati saudara di dalam membangun komunitas di luar komunitas anak-anak terang. Hati-hati, ini realitanya, ini fakta kehidupan. Siapa yang mengajak saudara untuk tidak ibadah hari Minggu dan untuk tidak komsel di hari Jumat malam? Berarti demikian, tuh lagi ada final SEA Games, main bola malam tuh. Komsel kan masih bisa minggu depan. Malam ini kita nonton final dulu, nggak usah komsel dulu. Siapa yang ngajak? Ayo. Siapa yang bilang kepada saudara, minggu ini kita nggak usah ibadah dulu, kan minggu depan masih bisa. Ada yang bisa kita kerjakan. Siapa? Ayo. Orang yang membencimu? Orang yang menganggapmu musuh? Bukan. Mereka yang menyatakan diri sebagai teman dan peduli terhadap kehidupanmu. Yang saya mau katakan, hati-hati saudara di dalam memilih komunitas saudara. Hati-hati saudara terhadap orang yang menyebut dirinya sebagai sahabat sejati bagi saudara. Kalau saudara berlama-lama di sana, yang saya mau katakan pasti firman Tuhan berkata, kebiasaanmu yang baik yang selama ini terbangun di dalam Tuhan, lama-lama tanpa engkau sadari itu akan tergerus pelan-pelan. Dan lama-lama akhirnya benar seperti yang kita bicarakan 2 minggu yang lalu. Kita mungkin masih kelihatan seperti kayu api, tapi sebenarnya api sudah tidak ada di dalamnya. Kita hanya arang yang hitam yang tidak memiliki api. Jadi Bapak Ibu, ayo hiduplah di dalam komunitas kerajaan Allah. Di sanalah engkau bisa terpelihara. Di sanalah hidupmu bisa dipagari. Di sanalah hidupmu
bisa dikembalikan kepada panggilanmu yang semula di dalam Tuhan. Di luar itu saya nggak jamin. Kemudahan hidup mungkin ditawarin, jabatan, posisi, segala macam, uang, kekayaan mungkin ditawarkan kepada kita. Tapi dengar, kalau engkau tidak ada dalam rencana Allah, ingat apa yang Yesus katakan. Apa gunanya engkau memiliki seluruh isi dunia ini, tapi kalau pada akhirnya engkau toh kehilangan jiwamu, apa gunanya itu? Bapak Ibu mau ditawarkan? Aku kasihlah kamu kaya raya, tapi begitu kamu menghembuskan nafas terakhir, kamu berada di neraka. Mau? Mau seperti itu? Kalau mau silakan. Tapi kalau masih ada pikiranmu sedikit sekali untuk selamat masuk surga, ayo tolong dengar apa yang disampaikan firman Tuhan kepada kita. Hendaklah kamu saling menasehati dan saling membangun. Berikan dirimu dinasehati, berikan dirimu ditegur, berikan dirimu dibimbing, berikan dirimu didisiplin, supaya engkau tetap berjalan di dalam rencana dan kehendak Allah itu. Sehingga apapun tekanan yang kita alami, persoalan hidup, situasi yang sangat tidak enak bagi kita, kita tetap berkata, aku tetap di dalam Tuhan. Maka apa yang dikatakan firman ini, kita ditetapkan untuk diselamatkan, bukan untuk binasa, bukan untuk dimurkai, digenapi di dalam seluruh hidup kita. Mengenai berkat-berkat jasmani, Bapak Ibu tidak usah terlalu pusing dengan itu, karena Tuhan tidak kurang akal untuk memberkatimu. Tuhan tidak kurang hikmat, Tuhan tidak kurang cara untuk menolong saudara, untuk memberkati saudara, untuk mencukupkan saudara dengan segala apa yang Bapak Ibu perlukan. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, yang saya mau katakan pada saat ini, ayo tetap di dalam Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan, dan tetap bergabung dalam komunitas kerajaan Allah, supaya engkau mengalami apa yang dikatakan keajaiban dan kebesaran Tuhan itu. Bukankah keajaiban dan kebesaran Tuhan itu adalah keselamatan yang dari Tuhan itu? Itulah keajaiban dan kebesaran Tuhan yang sesungguhnya, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, yang tidak bisa diperoleh dan dibeli oleh apapun. Itu hanya bisa kita terima ketika kita percaya kepada pengorbanan Kristus dan kita setia sampai akhir dalam Tuhan. Maka dikatakan, kamu ditetapkan untuk diselamatkan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita katakan puji ini kepada Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita katakan pujian dari awal dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Kita datang kepadanya. Dari semula, amin, telah Kau tetapkan rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti.